Saya Reza Abdul Shihab, 2019-012-027. Saya Nadia Yuliandini dengan NIM 2019-012-028. Nama saya Santi Gunawan, NIM saya 2019-012-031. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang proses drilling atau counter drill. Saya Nadia Yuliandini dengan NIM 2019-012-028 akan menjelaskan mengenai bagian utama pada mesin drilling. Drilling mesin atau biasa disebut dengan mesin bor adalah suatu alat industri yang berfungsi untuk melakukan pengeboran atau pelubangan pada lembaran kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar atau yang biasa disebut bor. Ada berbagai macam tipe mesin bor, diantaranya mesin bor tangan, mesin bor meja, mesin bor tegak, mesin bor radial, mesin bor lantai, mesin bor koordinat, dan mesin bor berporos. Dari berbagai jenis tipe mesin bor tersebut, terdapat 8 bagian utama pada mesin bor, yang diantaranya terdapat dudukan atau base, merupakan bagian yang menopang semua komponen pada mesin bor. Biasanya berada pada paling bawah menempel dengan lantai dan di baut. Lalu terdapat tiang atau kolom, merupakan bagian yang berguna sebagai penyangga bagian-bagian pada mesin bor yang terlibat dalam proses pengeboran. Terdapat meja, merupakan bagian dari mesin bor yang berguna sebagai tempat peletakan benda kerja yang akan dibor. Lalu ada mata bor atau drill, merupakan salah satu alat yang penting dalam mesin bor. Mata bor atau drill berfungsi untuk membuat alur atau lubang yang lebih efisien. Bor spiral adalah salah satu mata bor yang paling sering digunakan. Lalu terdapat spindle, merupakan bagian pada mesin bor yang menggerakkan pencekam atau chuck dan yang mencekam atau memegang mata bor. Lalu ada spindle head, merupakan rumah konstruksi dari spindle. Lalu selanjutnya ada drill feed handle, merupakan bagian pada mesin bor yang berfungsi untuk menekankan atau menurunkan mata bor spindle ke benda kerja. Kelistrikan, mesin bor menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Motor listrik harus dilengkapi dengan kabel penghubung, kabel power, sekring, saklar on-off, lampu indikator, serta saklar pengatur kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sarah Gunawan, NIM 2019-012-031. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengeboran. Yang pertama, drilling, proses yang digunakan untuk membuat suatu lubang pada benda kerja yang solid. Kedua, step drill, proses yang digunakan untuk pembuatan lubang dengan diameter bertingkat. Yang ketiga, reaming, cara akurat pengepasan dan finishing lubang yang sudah ada sebelumnya. 4. Boring, proses memperluas sebuah lubang yang sudah ada dengan satu titik pahat. Boring lebih disukai karena kita dapat memperbaiki ukuran lubang atau keselarasan yang dapat menghasilkan lubang yang halus. Kelima, counter bore, operasi ini menggunakan pilot untuk membimbing tindakan pemotongan. Digunakan untuk proses pembesaran ujung lubang yang telah dibuat dengan kedalaman tertentu untuk mengakomodasi kepala baut. Keenam, countersink, khusus pembesaran miring berbentuk kerucut pada akhir lubang untuk merekomendasi skrup persik, kerucut sudut 60 derajat, 82 derajat, 90 derajat, dan 100 derajat, 110 dan 120. Dan yang ketujuh dan terakhir, tapping. Tapping adalah proses di mana membentuk bulir dalam. Hal ini dilakukan baik oleh tangan atau
oleh mesin. Sekian dan terima kasih. Saya Reza Abdul Syihab, NIM saya 2019 012 027. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja drilling. Drilling spiral, yaitu latihan spiral terdiri dari unsur sudut total dan sudut bebas yang bisa ditemukan pada alat pemotong. Keuntungan utama latihan spiral adalah memiliki keunggulan yang bagus. Diameternya tetap meski sudah diasah, spiralisnya membantu mempercepat laju pengeboran, mudah dijepit dan dipasang, dan mudah beres atau chips keluar. Dan untuk floatboard tidak hanya bekerja di luar beram, tapi juga membentuk sudut tatal pada bibir. Pemotongan penjelasan tentang pengeboran. Besarnya sudut tatal ini tergantung dari jenis bahan yang dikerjakan. Karena itu, spiral drill membuat bagian bentuk. Ujung bor harus selalu tajam. Hanya 2 bidang bebas ini yang harus diasah dengan sudut bebas antara 5-8 derajat, sehingga mendapatkan sudut 55 derajat antara mata silang dan bibir pemotongan. Meski diameter lubang tergantung jarak antara kedua sisi potong, pisau dan ujung tombak juga harus dalam kondisi baik. Meski arah spiral drill dilakukan oleh pisau, namun juga bisa terpengaruh oleh sudut bor. Semakin kecil sudut bor, semakin besar kekuatan pemadu sisi. Simetri dari grid bor menghasilkan beban yang tidak sama pada sisi potong, dan gaya penggerakannya tidak besar. Akibatnya, saat bor spiral ditekan dan tidak seimbang, lubang menjadi lebih besar, dan spiral drill dan posisi sumbu bergeser atau menyimpang. Selain itu, kekuatan kemudi yang lebih besar pada sudut bor yang lebih kecil juga berdampak negatif jika bor spiral tidak simetris. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan baik kata-kata maupun intonasi atau informasi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.